Halo semua, masih di kelas Madia. Kita masuk ke pelajaran 11 yang berjudul Menghargai Hamba Tuhan. Ayat Alkitabnya dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami semua. Bapa, sebentar kami mau belajar, tolong sertai kami dan buka hati kami agar kami semua boleh mengerti tentang cerita Alkitab yang akan disampaikan sebentar lagi. Bapak, terima kasih juga untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Teman-teman, dapatkah kalian menghargai seseorang yang punya niat untuk menyakitimu? Apalagi orang itu berkali-kali mencoba mencelakaimu. Apakah kalian dapat menghargai orang seperti itu? Rasanya gak mungkin deh kita menghargai orang seperti itu. Tapi berbeda dengan pengalaman hidup Daud. Setiap Daud berperang, ia selalu pulang dengan membawa kemenangan bagi Israel. Dan semakin lama, Daud semakin populer. Tapi itu semua karena Tuhan menyertai Daud. Ternyata Raja Saul tidak suka dengan Daud yang semakin populer. Bahkan Saul sudah berniat membunuh Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri bersama pengikutnya dan bersembunyi di bukit Hakila. Sayangnya, ada orang Zif yang melaporkan kepada Saul di mana Daud bersembunyi. Dengan segera, Saul pergi bersama 3.000 orang yang terpilih menuju tempat persembunyian Daud. Ketika Daud mengetahui Saul mengikutinya, maka Daud menyuruh pengintai untuk memeriksanya. Dan ternyata memang Saul ada di sana. Lalu, malamnya Daud mengintai bersama Ahimelek dan Abisai. Mereka melihat Saul sedang tidur di tengah-tengah perkemahan dekat dengan Abner, panglima tentaranya, dan seluruh pasukannya ada di sekelilingnya. Sedangkan kendi dan tombak terpancung berdiri dekat kepalanya. Lalu Daud dan Abisai menghampiri Saul yang sedang tidur di perkemahannya. Setelah sampai, Abisai pun meminta izin kepada Daud untuk menikam Saul. Tetapi Daud melarangnya. Jangan musnahkan dia. Sebab, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah ia pergi berperang dan lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan diri daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu, dan mereka pergi dari situ. Tidak ada satupun dari pasukan Saul yang melihat atau mengetahui hal itu terjadi, dan tidak ada yang terbangun. Sebab Tuhan membuat semua pasukan Saul tidur nyenyak. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya dengan Saul? Dalam 1 Samuel 26 ayat 13-25, Daud menjelaskan apa yang terjadi semalam kepada Saul dan Abner, panglima perangnya. Bahwa Daud dapat saja membunuh Saul, tapi dengan kebaikan hati Daud, ia tidak melakukannya. Karena Saul orang yang diurapi Tuhan sebagai Raja Israel. Daud menyerahkan pembalasan dalam tangan Tuhan. Daud pun percaya Tuhan yang akan menghukum Saul atas perbuatannya. Dan Saul pun mengakui bahwa ia berdosa. Amin. Nah, dari cerita tadi, kita lihat bagaimana kebaikan hati Daud. Ia menghargai dan menghormati orang yang diurapi Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dan melindungi setiap langkah Daud. Kita, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita juga sama seperti Daud, menghormati, menghargai, dan mendoakan hamba Tuhan dalam setiap pelayanannya, dan bersyukur kepada Tuhan yang telah melindungi hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita dari 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah
berkhotbah, dan mengajar. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita tadi. Kami diingatkan untuk memiliki sifat hati yang baik, menghormati setiap hamba Tuhan dan mendukung pelayanannya. Ya Bapa, sertai murid-murid Madia dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Jaga mereka dan berkati mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.